Haleluya, puji nama Tuhan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa dalam ibadah MAP Virtual Church. Dan saya percaya bahwa dimanapun hari ini saudara yang menyaksikan ibadah ini, saudara akan terima kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Dan sama-sama boleh angkat tangan saudara yang terima kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama teduhkan hati kita, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih hari ini Tuhan, kami mau nyatakan syukur kami betapa baiknya Tuhan di dalam hidup ini. Dan sungguh semua hal yang telah kami terima sampai hari ini, kami percaya itu semua karena pertolongan, karena campur tangan Tuhan. Dan siapapun yang bersama-sama Tuhan hadir dalam ibadah ini Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan menyatakan kebaikan-Mu, menyatakan kasih-Mu, anugerah-Mu. Bahkan kami percaya mujizat Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupan kami. Dan setiap keluarga yang hadir Tuhan saat ini juga kami percaya Tuhan memberkati apapun yang jadi kebutuhan, keperluan mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan yang baik akan mencurahkan berkat-Nya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan hari ini semua yang Tuhan janjikan, apa yang baik pasti terjadi di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita kasih tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan Yesus, menyatakan kebaikan Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari boleh berganti, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kita. Kembali teduhkan hati kita. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu di dalam hidup ini.
Kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia. Apapun yang kami hadapi, situasi yang kami lihat, kami percaya Tuhan selalu ada di pihak kami. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Katakan lebih dari harta. Lebih dari harta, Allah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Sebab karena kasih setia dan kebaikan-Mu, maka semua janji-Mu dalam hidup ini Engkau genapi Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
Kau setia, Kau mulia Bapa, Kau setia. Selalu sertaku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus, terima kasih. Begitu banyak campur tangan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Di setiap langkah hidup kami melihat bukti kasih setia Tuhan terus dinyatakan. Apapun hari ini yang kami hadapi, Tuhan, kami percaya Tuhan ada di pihak kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Mari buka hatimu, angkat suaramu bersama-sama, katakan, nyatakan syukur kita. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Kami siapkan hati kami Tuhan dengar firman-Mu. Firman-Mu mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik setiap kami dalam kebenaran. Firman-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan buka, sederhanakan setiap kata kalimat agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Salam kekasih Kristus, puji Tuhan. Kita kembali bertemu di channel MAP Virtual Church, di mana hari ini kita mau belajar mengenai firman Tuhan, yaitu tema kita menghidupi firman Tuhan. Tema kita menghidupi firman Tuhan. Nah, kenapa begitu penting kita memahami atau mengetahui apa makna dari menghidupi firman Tuhan ini? Karena tanpa menghidupi firman Tuhan, apa yang kita mungkin setiap minggu ke gereja atau kita juga sering baca firman gitu, itu mungkin tidak ada gunanya atau tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya gitu kalau kita tidak menghidupi firman itu. Nah, makanya kita perlu tahu bahwa menghidupi firman ini adalah salah satu yang harus. Ya, setelah kita mendengarkan firman, setelah kita membaca firman, merenungkannya dan menghidupi firman itu sendiri. Nah, untuk itu kita lihat di ayat firman Tuhan di Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Yohanes 8 ayat 31 sampai 32 saya bacakan. Ini mengenai kebenaran yang memerdekakan, ya. Perikopnya dituliskan oleh LAI. Nah, saya bacakan ayat 31. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, ini yang dibutuhkan oleh orang-orang percaya, ya, bahwa kita dimerdekakan. Nah, Yohanes menulis ini pada saat itu Yesus mengatakan, kalau kita lihat ayat sebelumnya, yaitu Yesus menyatakan siapa dirinya, ya. Sebelumnya itu di Yohanes 8 ayat 12, ya, Yesus menyatakan bahwa dia adalah terang dunia. Ya, supaya orang tahu bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus itu adalah anak Allah, dialah terang dunia. Terus dikatakan juga oleh Yesus bahwa dia bukan berasal dari dunia ini. Nah, setelah itu baru dia mengatakan bahwa siapa yang di dalam aku, ya, maka dia bilang, siapa yang tetap di dalam aku, di dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi, saudaraku dikasih Kristus, menghidupi firman ini berarti harus kita tahu otoritasnya. Kita harus menerima otoritas firman itu yang pertama. Yang kedua, kita menghidupi firman itu harus kita mengetahui dan menerima kebenaran firman itu. Nah, menghidupi firman juga harus kita mengetahui dan menerapkan kebenaran firman itu sendiri. Nah, kita akan bahas satu persatu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bagaimana dibilang menerima otoritas firman? Ya, Alkitab itu harus menjadi kompas standar hidup kita. Penentu, ya, patokan segala sesuatu yang kita lakukan. Jadi ada kompas kita, yaitu Alkitab itu. Ada panduan kita, yaitu Alkitab itu. Nah, makanya di 2 Timotius 3 ayat 16 itu mengatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, ya, berguna untuk menasehati, untuk menyatakan kesalahan, untuk menegur, mengajar gitu. Nah, ini semua tulisan. Jadi semua tulisan itu yang diilhamkan oleh Allah, yaitu tulisan-tulisan yang di Alkitab ini. Makanya kita harus menerima dulu otoritas firman ini, Alkitab ini, sehingga kita bisa menghidupinya. Tanpa kita menerima otoritas itu, kita tidak menerima bahwa tulisan-tulisan ini adalah firman Allah. Yang mana tulisan-tulisan ini kalau kita baca dengan seksama bahwa ini bisa merubah kita, yang tadi dikatakan di situ bahwa dia bisa menegur, dia bisa menasihati, dia bisa merubah kelakuan, ya, dan dia juga menyatakan kesalahan. Nah, itulah bedanya tulisan-tulisan yang di Alkitab sama tulisan di buku-buku yang lain. Nah, makanya dikatakan otoritas firman harus kita terima dulu, supaya kita bisa menghidupi firman itu. Nah, seperti mana dikatakan oleh Paulus di Kisah 24 ayat 14 bahwa dia menyatakan dia begitu percaya kepada hukum Taurat itu, kitab nabi-nabi. Nah, itu dia percaya. Kita pun saat ini, ya, kita bisa menghidupi firman kalau kita percaya dan menerima otoritas firman itu yang sudah dituliskan di sini, yang dinyatakan bahwa ini
tulisan-tulisan ini adalah tulisan yang diwahyukan oleh Allah melalui rasul-rasulnya, yang mana bermanfaat atau bisa merubahkan setiap orang yang membacanya. Nah, ini pertama, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita harus menerima dulu otoritas dari firman ini, kekuatan dari firman ini, kuasa dari firman ini. Nah, kita harus percaya dan menerima itu. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, bahwa kita harus menerima kebenaran firman. Tidak cukup kita hanya percaya kepada tulisan-tulisan yang ada di Alkitab ini, ya, tulisan-tulisan firman ini. Kita tidak cukup hanya percaya kepada itu, tapi harus juga memikirkannya dan menerimanya. Menerimanya ini sebagai kebenaran, bahwa hal-hal yang ditulis di sini adalah hal yang benar, yang mana itu memberikan kemerdekaan, tadi dikatakan, ya. Nah, jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk kita bisa menghidupi firman itu, hidup di dalam firman itu, ya, menurut ketetapan firman kita hidup, maka kita harus menerima kebenaran firman. Bagaimana cara menerima kebenaran firman itu? Yang hal pertama itu kita harus membuka hati. Ya, kita harus membuka hati, ya. Kita pada saat kita mendengar dengan sikap terbuka dan menyambut, seperti ada perumpamaan yang Yesus nyatakan, perumpamaan penabur benih. Ya, firman yang ditaburkan itu, ada yang mendengarnya dan bersukacita atas pendengaran firman itu, tetapi nah begitu iblis datang, diambilnya firman itu sehingga tidak bertumbuh. Nah, kita juga di dalam hal ini, ya, harus kita mengingat seperti penabur benih itu. Nah, kita harus membuka hati supaya hati kita ini ditabur oleh firman itu di dalam hati yang subur, hati yang paling dalam, sehingga bisa tumbuh firman itu atau benih itu tumbuh di hati kita yang paling dalam, atau benih itu tumbuh jatuh di tanah yang subur. Nah, itulah perumpamaan mengenai firman itu. Jadi kita bisa mendapatkan suatu pemahaman dari kita memahami perumpamaan yang dikatakan Yesus melalui penabur benih. Ya, apakah benih itu jatuh di jalan raya atau di bebatuan atau di semak-semak atau di tanah yang subur. Nah, kita kalau membuka hati, ya, kita berarti firman itu masuk ke dalam hati kita. Nah, jadi kita tidak hanya percaya pada apa yang ditulis, ya, tetapi harus juga memikirkannya dan menerimanya. Nah, memikirkan dan menerimanya ini dengan cara membuka hati saudara. Jadi saudara harus buka hati saudara pada saat saudara mendengarkan firman. Pada saat saudara membaca firman juga harus saudara buka hati saudara. Nah, makanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, Lukas 8 ayat 18 mengatakan seperti ini. Karena itu, perhatikanlah cara kamu mendengar, ya. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Jadi ini saudara, dikatakan cara kita mendengar itu kita harus perhatikan supaya apa? Supaya apa yang kita dengar itu benar-benar, ya, kita pahami, benar-benar kita resapi, renungkan gitu, ya, benar-benar itu tinggal di dalam hati kita, ya. Jadi tidak hanya mendengar untuk melupakan, tetapi kita dengar, kita masukkan ke dalam hati kita dan tinggal dan bertumbuh di dalam hati kita. Demikianlah firman itu, sehingga kita bisa menghidupi firman itu, hidup di dalam diri kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, selain dari membuka hati dalam kita menerima kebenaran firman ini, kita juga harus membuang pikiran-pikiran yang jahat, pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran-pikiran kotor, ya. Jika Anda merasa saat mendengar firman tidak mendapat sesuatu, pada saat ini umpamanya saudara mendengar firman, saudara merasa tidak mendapatkan sesuatu, ini bukan firmannya yang salah. Ya, atau juga kadang orang menyalahkan pengkhotbahnya atau pembicaranya. Sebenarnya bukan itu yang salah. Ya, tetapi hati Anda saat mendengar tidak merendahkan hati. Ya, tidak merendahkan hati. Yang pertama tadi kita mungkin tidak membuka hati, terus kita juga tidak merendahkan hati. Dan pikiran kita, pikiran-pikirannya masih ada pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran yang jahat. Nah, makanya kita harus mengosongkan pikiran dalam arti
kalaupun kita tahu tadi firman yang mungkin sudah dibacakan oleh para pengkhotbah, oleh pembicara, oleh pendeta gitu ya, jangan langsung saya sudah tahu kok, ngapain lagi saya dengar. Nah, ini yang membuat kita tidak bisa menerima kebenaran firman itu, ya. Kita tidak bisa dirubahkan oleh firman, tidak bisa bertumbuh dalam firman, tidak bisa menghidupi firman itu. Karena kita merasa kita sudah tahu duluan. Padahal ya firman ini adalah firman yang hidup. Artinya 100 kali pun saudara baca itu bisa memberikan efek dan memberikan pengertian yang baru terus. Ya. Jadi tidak membosankan gitu ya. Kalau saudara mungkin baca koran itu terus ya mungkin saudara bosan karena tidak ada pengaruh lain daripada yang pertama dulu mungkin saudara baca, yang kedua juga sama, yang ketiga rasanya juga sama gitu. Tetapi kalau firman ini, saudara kalau baca setiap hari pada saat menemukan ayat-ayat yang sama pun, saudara bisa diberikan Roh Kudus itu pengilhaman baru atau pemahaman baru, pengertian yang baru. Ya itu bisa. Ya. Jadi itu bedanya, karena ini firman ini tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Seperti tadi yang kita sudah baca di 2 Timotius 3:16 tadi. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan, pikiran kita ini harus dijaga. Makanya Yakobus 1 ayat 21 mengatakan, saya bacakan buat kita. Yakobus 1 ayat 21 dikatakan begini. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Nah ini luar biasa. Makanya dibilang di sini perikopnya itu dikatakan pendengar atau pelaku firman. Yakobus ini menyatakan buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Pada saat kita mendengarkan firman, maka buanglah seluruh pikiran-pikiran kotor kita, pikiran-pikiran yang mungkin kita memikirkan hal-hal lain pada saat kita mendengarkan firman, tidak fokus. Nah, itu harus dibuang dulu semua. Banyak kita ini mungkin kita ada di suatu gereja mendengarkan firman pada hari Minggu, tetapi pikiran kita tidak di situ. Pikiran saudara kemana-mana gitu. Mungkin tadi ada juga hal yang mungkin saudara lakukan sebelum ke gereja. Saudara masih ingat itu. Saudara masih membayangkan hal-hal itu gitu. Nah pada saat saudara ada di gereja mendengarkan firman, firman itu tidak saudara terima karena pikiran saudara pun tidak fokus ke situ. Nah akhirnya apa? Tidak menerima apa-apa. Tidak menerima apa-apa. Makanya kalau kita mau menerima kebenaran firman, kita harus apa? Membuang pikiran-pikiran kita yang kotor, yang jahat, atau pikiran-pikiran lain selain daripada kita fokus kepada firman yang kita dengar. Nah, ini yang harus dilakukan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, hal yang kedua, selain daripada membuka hati dan membuang pikiran yang kotor, hal yang kedua itu kita harus membaca dengan benar firman itu. Harus membaca dengan benar. Banyak orang lebih setia membaca media sosial, ya, membaca WhatsApp, lebih fokus membaca hal-hal yang ada di media sosial daripada membaca firman, daripada fokus membaca firman. Nah, ini yang terbalik sekarang. Kita harus kalau mau menerima kebenaran firman itu, kita harus membaca dengan benar. Ya. Kita harus membaca Alkitab itu secara teratur. Jangan kita membaca tetapi pikiran kita tidak di situ. Ya, kita harus dengan teliti. Bagaimana cara membaca kita pun kita harus periksa gitu. Harus kita koreksi terus. Ya, makanya membaca Alkitab itu pun banyak orang yang membaca tetapi tidak ada yang diingat. Karena apa? Membaca tidak dengan benar. Ya, seperti yang saya bilang tadi, pagi-pagi bangun bukan pikirannya kepada firman dulu, tetapi pikirannya kepada media sosial, kepada handphonenya dia. Bagaimana? Apa yang ada nanti berita-berita mungkin melalui WA, melalui Facebook, melalui YouTube. Itu yang terus dipikiran begitu bangun pagi. Nah ini yang sudah salah sebagai seorang percaya, orang Kristen. Harusnya bangun pagi itu hal yang pertama adalah bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, pagi-pagi sekali kita harus mengucap syukur dulu. Nah, baru kalau mau baca, bacalah firman itu. Ya, berapa ayat setiap pagi kita baca.
Ya, untuk apa? Supaya kita bisa membaca dengan benar sehingga kita bisa menerima kebenaran firman itu. Jangan terlalu fokus, ya, jangan salah fokus. Ya, fokus kita jangan ke hal-hal duniawi, jangan ke hal-hal materi gitu. Jangan bangun pagi langsung kita berpikir hari ini saya harus bisnis apa? Hari ini bisnis saya ini harus saya apain? Nah, itu pertama bangun itu sudah ada di dalam pikiran kita. Nah, ini yang harus diganti. Ini yang harus dirombak. Ya, supaya pikiran kita begitu bangun pagi, saya harus mengucap syukur. Bangun pagi saya harus membaca firman supaya saya bisa tahu apa yang menjadi rencana Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan nyatakan kepada saya hari ini melalui firman-Nya. Nah, itu hal yang harus kita pahami untuk menerima kebenaran firman itu, membaca firman dengan benar, ya. Baca firman dengan benar. Nah, hal yang ketiga dari kita bisa menerima kebenaran firman ini yaitu kita harus meneliti. Meneliti firman, ya. Kita juga harus mengingat firman dan kita harus menghafal firman itu supaya dia apa? Supaya komplit. Meneliti itu berarti apa? Menimbulkan pertanyaan dari apa yang Anda baca. Anda baca firman itu harus ada menimbulkan pertanyaan supaya bisa didalami, supaya bisa lebih mendalam lagi kita mengerti makna dari firman yang kita baca itu. Jangan hanya sekilas baca sudah selesai, dah baca 2 ayat hari ini baca sudah, tapi tidak diteliti, ya, tidak ada di dalam hati ini kenapa ada bahasa seperti ini, ya. Kenapa tertulis begini di firman ini, ya? Itu tidak ada itu di dalam benak kita. Tidak ada dalam pikiran kita. Tidak menimbulkan pertanyaan dalam hati kita. Nah, ini harus kita rubah. Kita harus ada pertanyaan dari apa yang kita baca. Dan itu nanti akan apa? Kita bisa tuliskan, mencari jawaban itu. Kita bisa tuliskan pikiran-pikiran kita mengenai apa yang tadi kita baca itu. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang tadi mungkin apa, bagaimana, kenapa, di mana, ini akan memperdalam pengertian kita. Pengertian saudara di dalam memahami Alkitab itu nanti akan lebih mendalam. Ya, kalau ada di situ tanda tanya, ya, kalau ada tanda tanya tentu pasti kita ingin tahu apa jawabannya. Nah, ini makanya kita harus meneliti, menghafal, ya, mengingat gitu. Menghafal Alkitab itu membantu apa? Kita untuk bisa memerangi pencobaan-pencobaan. Kalau kita ada hadapi masalah-masalah, kalau kita banyak menghafal firman itu yang akan nanti kita ingat di dalam kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita alami. Ya, tapi kalau kita tidak ada menghafal satu pun ayat firman Tuhan, bagaimana saudara bisa kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan? Ya. Nah, makanya kita harus, saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang Kristen itu harus menghafal ya sebanyak mungkin ayat-ayat firman Tuhan itu. Supaya di dalam menghadapi kehidupan ini, yang mana dunia ini sudah dikatakan bahwa semakin lama semakin jahat. Tentu kalau semakin lama semakin jahat, semakin banyaklah tantangan, semakin banyaklah persoalan yang akan Anda hadapi. Nah, tetapi apa kita bedanya dengan orang dunia menghadapi permasalahan atau persoalan? Yaitu bedanya cara kita mengatasi, cara kita menanggapi, cara kita menghadapi permasalahan tantangan itu. Ya, kalau kita menghadapi permasalahan tantangan, cobaan itu kita menghadapinya melalui firman, dengan firman. Makanya kita harus ada menghafal firman Tuhan itu. Nah, kalau saudara tidak hafal, bagaimana Anda menghadapi dengan firman? Karena kekuatan kita di dalam firman itu bisa menghancurkan ya segala pencobaan, segala halangan, rintangan yang kita hadapi di dunia ini. Karena firman Tuhan itu adalah kuat, ya, seperti pedang. Ya, menusuk ke dalam hati, membisahkan jiwa dan roh. Nah, luar biasa. Jadi ini kita harus pahami, harus dalami, harus ingat, ya. Seperti tadi itu, harus ada kita kerinduan untuk mengetahui lebih dalam dengan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dalam hati kita. Kita lihat Yakobus 1 ayat 25. Dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 25, tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Haleluya. Ini janji firman Tuhan. Bahwa siapapun yang meneliti hukum yang sempurna, yaitu firman Allah itu,
Siapapun yang meneliti itu, dan dikatakan apa? Siapa yang meneliti dan ia bertekun di dalamnya. Nah, bertekun di dalamnya artinya bertekun di dalam firman itu, melakukan firman itu. Ya, bertekun mengingatnya. Bertekun kita dalam menghafal firman itu, bertekun dalam meneliti firman itu. Maka itu yang akan dikatakan di sini, bukan untuk mendengar dan melupakannya. Saya bilang tadi, tidak boleh hanya mendengar firman seterusnya kita lupa atau sudah tidak lagi ada mengingat apa-apa dari firman itu. Itu sama seperti benih yang jatuh di tanah, di berbatuan atau di jalan raya. Ya, di jalanan gitu, itu langsung diambil oleh burung, dimakan. Nah, itulah artinya kita mendengar tetapi lupa terus. Nah, tetapi dibilangin di sini, dikasih tahu kita di sini di Yakobus 1 ayat 25 tadi, siapa yang meneliti hukum yang sempurna ini, firman ini diteliti, ia bertekun di dalamnya, ya, maka ia akan dengan sungguh-sungguh ia akan berbahagia, katanya. Ia akan berbahagia. Jadi firman ini bisa memberikan kebahagiaan bagi kita kalau kita bertekun di dalam meneliti, ya, dan merenungkan, mengingat dan menghafalnya. Nah, saudaraku kasih Kristus, itulah hal yang ketiga, bagaimana kita menerima kebenaran firman. Hal yang keempat, kita harus merenungkan. Ya, firman ini harus kita renungkan. Merenungkan setiap hari, ini merupakan apa? Rahasia kehidupan yang berhasil. Seorang yang mau berhasil, dia harus merenungkan firman siang dan malam. Makanya kan firman Tuhan juga dikatakan apa? Siapa yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, maka dia itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ya, yang mana berbuah setiap musimnya, ya, tidak pernah tidak berbuah. Nah, kita pun begitu. Kalau kita merenungkan setiap hari, maka kehidupan kita ini akan berhasil. Saudara itu akan mengalami perubahan-perubahan yang luar biasa. Ya, saudara akan diangkat terus naik. Ya, saudara akan terus diberkati gitu ya. Nah, jadi kita harus hidupi firman ini dengan apa? Merenungkannya. Makanya kita lihat di Mazmur 119 ayat 97. Mazmur 119 ayat 97 dikatakan untuk kita merenungkan firman ini. Mazmur 119 ayat 97 dikatakan begini. Betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Nah, ini pemazmur bilang, begitu aku mencintai Tauratmu, hukum Allah. Ya, firman Tuhan, bagaimana kita mencintainya, kita merenungkannya sepanjang hari, sehingga apa? Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dalam hidup kita, kita mendapatkan keberhasilan di dalam hidup kita. Nah, inilah pentingnya kita menerima kebenaran firman itu dengan cara merenungkannya. Makanya kan ada juga lagu yang mengatakan begini, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Nah, itu lagu itu sendiri mungkin sering kita nyanyikan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi kita mungkin sebatas setiap minggu kalau ada lagu itu kita nyanyikan. Mungkin kita karena udah kebiasaan dalam bernyanyi itu tidak pernah merenungkan, tidak pernah kita menghayati, tidak pernah kita meresapi, sehingga ya perkataan yang ada di syair lagu itu pun kita anggap biasa-biasa saja. Tetapi sebenarnya kalau saudara renungkan itu luar biasa. Ya, kita dikatakan ya merenungkan firman itu siang dan malam. Ya. Dan apa dibilang? Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ini luar biasa kan lagunya. Ya, kalau ini saudara saja lakukan sesuai dengan lagu ini saja, berarti saudara sudah menghidupi firman itu tadi. Ya, menghidupi firman karena sudah menerima otoritasnya, menerima kebenarannya.
Nah, ini yang hal keempat dalam hal merenungkan firman ini tadi, ya, kita menerima kebenaran firman dengan merenungkannya. Hal yang ketiga dari tiga hal tadi. Tadi hal pertama itu otoritas, hal yang kedua kita menerima kebenarannya, hal yang ketiga kita menerapkan firman itu. Nah, menerapkan prinsip-prinsip firman, kita lihat di Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17, supaya kita dapat mengetahui bagaimana sih sebenarnya kita harus menerapkan prinsip-prinsip firman itu sendiri. Yohanes 17 ayat Yohanes 13 ayat 17. Yohanes 13 ayat 17 dikatakan begini, "Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Nah, ini menerapkan prinsip-prinsip firman. Jadi, kalau kita sudah tahu, ya, tadi kita sudah tahu otoritasnya, bahwa tulisan-tulisan ini adalah tulisan yang diwahyukan Allah, ya, kita menerima otoritasnya, kuasanya, bahwa tulisan ini berkuasa, kita sudah menerima hal itu, ya, dan juga kita sudah menerima kebenarannya dengan cara tadi membuka hati, ya, membuang pikiran kotor, membaca dengan benar, meneliti, mengingat dan menghafal serta merenungkan. Nah, ini kita menerima kebenaran dengan cara demikian. Nah, hal yang ketiga tadi menerapkan prinsip-prinsip firman. Nah, jadi apa yang sudah kita tadi menerima itu kita harus terapkan. Karena setelah menerima, setelah membaca, setelah meneliti, mengingat dan menghafal firman akan percuma, saudaraku, kalau tidak melakukannya. Ya, kalau tidak melakukannya percuma. Walaupun sebanyak apa pengetahuan saudara mengenai firman, sesering apa saudara mendengarkan dan membaca dan menghafal, tetapi kalau saudara tidak melakukannya di dalam kehidupan saudara, ya itu percuma semua. Makanya di Yakobus 1 ayat 22 itu dikatakan begini. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, saudaraku, ditegur kita melalui Yakobus 1 ayat 22 ini. Ya, jadi dikatakan sebab hendaklah kamu menjadi pelaku firman. Kita ini harus pelaku, bukan seperti tadi dikatakan ya hanya mendengar untuk melupakan, tadi dikatakan juga ayat firman sebelumnya. Tapi di sini ditegaskan kembali, saudaraku, kita semua harus menjadi pelaku firman. Ya, untuk menjadi pelaku firman ini kita mendengar, tidak hanya mendengar, sebab kalau kita hanya mendengar itu dikatakan kita menipu diri kita sendiri. Menipu diri kita artinya apa? Ya, kita merasa kita sudah mengetahui firman, kita merasa kita sudah hidup di dalam firman, menghidupi firman. Tetapi kalau kita tidak melakukannya itu, kita itu sama kayak cermin aja. Kita melihat bayangan di cermin tapi tidak bisa diapa-apain gitu ya. Nah, kita pun begitu. Kita melakukan, kalau tidak melakukannya berarti saudara itu menipu diri sendiri. Saudara percuma itu gitu loh. Percuma apa yang sudah saudara lakukan. Ya, tidak ada faedahnya kalau tidak dilakukan. Makanya sama kayak iman. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kalau saudara bilang saudara beriman tapi tidak melakukan tindakan iman itu, ya itu juga percuma. Mati, tidak ada gunanya. Maka dibilang di 1 Korintus 13 itu, ya 1 Korintus 13 ayat 2 itu dikatakan walaupun imanmu sempurna untuk memindahkan gunung, tanpa kasih katanya, ya tidak akan ada gunanya. Nah, artinya apa? Iman itu berguna, ya itu sangat sempurna dan baik adanya kalau ada tindakan-tindakannya. Ya tindakannya tentu melalui apa? Kasih tadi. Melakukan kasih, memiliki kasih, gitu loh. Ya, ada perbuatan-perbuatan baik. Nah, demikian juga kita di sini, di dalam kita membaca firman, menerima otoritas firman. Ya, kita merenungkan, meneliti firman dengan begitu dalamnya dan begitu kita telitinya gitu, begitu kita semangatnya. Tetapi kalau kita tidak melakukannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu percuma semua. Percuma. Dikatakan oleh Yakobus 1 ayat 22 ini bahwa saudara itu sama dengan menipu diri sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Ya, ini harus kita renungkan ya, bagaimana kita menghidupi firman ini. Karena banyak orang Kristen dari kecil itu sudah menjadi orang Kristen, dari kecil juga sudah mendengarkan firman ya, sampai dewasa, sampai orang tua, tetapi tidak pernah menghidupi firman itu. Ya, bukan jadi pelaku firman, tetapi hanya pendengar saja untuk dilupakan. Nah, itu firman tadi katakan, jangan seperti itu. Dan kalau kita seperti itu, kita menipu diri kita sendiri. Makanya banyak orang Kristen, walaupun udah lama menjadi orang Kristen, kenapa hidupnya itu tidak seperti Kristus? Ya, karena firman itu tidak dihidupi ya, tidak dihidupi firman itu. Dia tidak hidup di dalam firman itu. Kalau dia hidup di dalam firman, apa yang dikatakan firman itu, dia akan menerapkan prinsip-prinsip firman itu. Nah, itu harusnya seperti itu. Kita lihat Yohanes 13 ayat 17. Nah, makanya dikatakan, dan sekali lagi nih kita baca ya, jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kita bisa mendapatkan kebahagiaan atau kita dapatkan damai, sejahtera, sukacita itu kalau kita meneliti firman, merenungkan firman, menerima otoritas firman itu ya, terus menghafal firman itu, mengingat firman itu, merenungkan firman itu, dan melakukannya. Dan melakukannya. Intinya seperti itu, dan melakukannya. Maka kita akan hidup di dalam kebahagiaan. Kita akan menerima kebahagiaan. Itu dikatakan oleh Yohanes 13 ayat 17 ini. Nah, saudaraku ya kasih Tuhan. Ya, kita menjadi orang Kristen ini jangan cuma jadi Kristen biasa-biasa saja. Jangan cuma kita menjadi Kristen KTP. Ya, kita menjadi orang Kristen, pengikut Kristus, ya tentu kita tadi sudah ada pedoman. Pedoman kita tadi adalah Alkitab. Ya, kompas kita tadi adalah Alkitab. Standar hidup kita adalah Alkitab. Patokan kita untuk melakukan segala sesuatu adalah Alkitab. Nah, jadi kalau kita sudah punya standar itu, tentu kita harus mengetahui apa-apa saja yang dinyatakan atau apa-apa saja yang diperintahkan melalui Alkitab itu. Nah, kita menghafalkan itu, kita merenungkan itu, dan tetap harus. Setelah itu, kita harus lakukan. Dalam kita melakukan itu, ada tindakan dari kita, maka disitulah kuasa itu bekerja. Ya, Abraham juga, kalau dia tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah, ya, dia beriman tapi tidak melakukan, ya, itu tidak akan mengalami apa yang dijanjikan Allah. Kita pun, kalau kita mengerti semua Alkitab ini, ya, kita sudah menerima otoritasnya, kita menerima kebenaran Alkitab ini, ya, tetapi kalau kita tidak menerapkannya, tidak melakukannya, ya itu percuma juga semua. Akhirnya kita nanti itu ya hanya bergumul di dalam pengetahuan saja. Ya, pengetahuan tapi tidak ada pengalaman dengan Tuhan. Nah, ini yang berbahaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang harus kita renungkan mengenai bagaimana kita menghidupi. Kalau kita sudah menghidupi firman Tuhan ini, maka hidup kita ini tentu dikuasai oleh firman, Roh Kudus yang akan menuntun sehingga perubahan akan terjadi, pola pikir kita akan berubah, cara pandang kita akan berubah, hal-hal yang duniawi tidak akan mempengaruhi kita lagi, tetapi tujuan kita adalah hal-hal yang di atas, di mana Tuhan Tuhan Allah ada, hal-hal kerajaan sorga. Itulah menjadi tujuan hidup kita, sudah berubah, ya. Tidak lagi kalau kita bangun pagi tujuan kita untuk mencari nafkah bagaimana supaya hari ini bisnis saya lebih lancar lagi. Kita tidak salah memikirkan itu, dan harus memang setiap orang berusaha punya rencana. Itu harus. Tuhan juga menyatakan siapa yang bangun rumah tanpa membuat perencanaan dulu, ya itu orang yang bodoh gitu ya. Tetapi yang saya maksud di sini bahwa pertama sekali bahwa tujuan kita bukan untuk hal-hal dunia, tetapi tujuan kita adalah untuk hal-hal apa yang menyenangkan Tuhan, untuk hal-hal kerajaan sorga, untuk hal-hal yang sesuai dengan firman. Makanya bangun pagi kita harus mengucap syukur dulu gitu ya, mengucap syukur, dan juga kita harus tahu dulu apa sih yang dikehendaki Tuhan pagi ini. Nah, makanya ya jangan fokusnya pagi itu langsung membaca media sosial, tapi fokusnya mengucap syukur pada Tuhan, membaca firman Tuhan, sehingga kita dituntun dengan firman itu. Kehidupan kita bukan lagi apa yang menurut dunia benar, tetapi apa yang menurut firman. Itu yang saudara lakukan. Nah, saudaraku kasih Tuhan, inilah firman Tuhan yang perlu kita renungkan.
Dan saya percaya kalau kita merenungkan firman ini dan melakukannya, ya hal-hal apa yang tadi dikatakan oleh Alkitab ini akan terjadi bagi saudara. Ya, kebahagiaan, kebaikan, ya, berkat-berkat, kesuksesan itu pasti saudara terima. Ya, tetapi kita harus benar-benar menuruti tuntunan daripada firman ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, inilah firman kita hari ini, ya, supaya kita mulai hidup dengan menghidupi firman Tuhan. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan sebelum kami mendengarkan firman-Mu, kami juga tadi sudah menyembah Tuhan dan memuji Tuhan. Kiranya semua itu baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kami juga menurut apa yang firman nyatakan, kami bisa mengingat firman itu, merenungkan firman itu juga, meneliti firman itu, dan kami melakukannya. Supaya kami bukan hanya pendengar yang cakap, tetapi juga pelaku-pelaku firman yang cakap. Sehingga Tuhan, kehidupan kami ini dinyatakan kehidupan yang di dalam Kristus. Dimanapun kami berada, bisa menjadi terang dan garam dunia. Dan dimanapun anak-anak Tuhan berada, dinyatakan kehadirat Tuhan ada. Dan tempat di mana anak-anak Tuhan berada diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hamba sudah selesai memberitakan firman-Mu. Tetapi hamba percaya Roh Kudus terus bekerja bagi setiap orang yang mendengar. Maka diberkatilah dan biarlah Roh Kudus juga yang menuntun di dalam kehidupan mereka. Jauhkan daripada segala hal-hal keinginan daging dan dunia, tipu daya setan iblis dalam bentuk apapun. Hamba tolak bagi anak-anak Tuhan tidak berkuasa. Tetapi Roh Allah memenuhi seluruh kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, sebelum kami akhiri, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kekasih Kristus, arahkan hati pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Diberkatilah engkau dalam pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam usahamu, diberkatilah engkau dalam studi kuliahmu, diberkatilah engkau di dalam apapun yang engkau lakukan. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati. Maka sekarang, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dalam Yesus Kristus, kekuatan penghiburan oleh Roh Kudus, menyertai, memberkati saudara dan saya mulai hari ini, sampai Tuhan kita Yesus Kristus datang kedua kali menjemput saudara dan saya, supaya kita sama-sama di dalam kerajaan surga. Haleluya, sama-sama kita katakan, amin.